Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi untuk bagian bar chart ataupun network planning. Di sini terdiri dari 3 orang, yaitu Rumsun Simbolon dengan NIM 091 yaitu saya sendiri, dan Agung Sulanto dengan NIM 095, dan yang terakhir yaitu Dimas Aryo dengan NIM akhiran 132. Bagian pertama itu di sini saya akan menjelaskan bagian bar chart. Selain itu, apa sih pengertian dari bar chart itu sendiri? Dalam dunia konstruksi, teknik penjawalan yang paling sering digunakan adalah bar chart atau diagram batang atau diagram atau batang balok. Bar chart adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu ditemukan dalam garis horizontal, seperti dari kalangan 1992. Bar chart itu sendiri dibuat pertama kali oleh Henry L. Gunn pada masa Perang Dunia Pertama, sehingga sering juga disebut sebagai Gantt chart. Bar chart atau Gantt chart digunakan secara luas sebagai teknik penjakwalan dalam konstruksi. Hal ini karena bar chart memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mudah dalam pembuatan dan persiapannya, memiliki bentuk yang mudah dimengerti. Bila digabungkan dengan metode lain seperti QKS, dapat dipakai lebih jauh sebagai pengendalian biaya. Namun, apa sih kekurangan dari penggunaan bar chart itu sendiri? Penggunaan metode bagan balok atau bar chart ini terbatas karena kendala-kendala sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan yang lain. Dan yang kedua itu sukar mengadakan perbaikan atau pembaruan, karena umumnya harus dilakukan dengan membuat bagan balok baru. Yang ketiga, untuk proyek berukuran sedang dan besar, lebih-lebih yang disebut kompleks, penggunaan bagan balok akan menghadapi kesulitan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara membuat bar chart. Penggunaan bar chart bertujuan untuk mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, terdiri dari waktu mulai, waktu selesai, dan pada saat pelaporan. Penggambaran bar chart yang terdiri dari kolom dan baris. Perincian yang terdapat pada bar chart adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sumbu horizontal X tertulis satuan waktu, misalnya hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang kedua, pada sumbu vertikal Y dicantumkan kegiatan atau aktivitas proyek yang digambar sebagai balok. Dan yang ketiga, perlu diperhatikan urutan antara kegiatan satu dengan yang lainnya, meskipun belum terlihat hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lain. Yang keempat, format penyajian bar chart yang lengkap berisi perkiraan urutan pekerjaan, skala waktu, dan analisis kemajuan kerjaan pada saat pelaporan. Yang kelima, jika bar chart atau bagan balok dibuat berdasarkan jaringan kerja activity on row, maka yang pertama kali digambarkan atau dibuat baloknya adalah kegiatan kritis. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan non-kritis. Lalu yang selanjutnya itu penentuan unsur-unsur pada suatu bar chart. Bar chart yang paling sederhana, format yang harus diikuti terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagian kepala yang berisi judul atau nama proyek, lokasi proyek, pemilik proyek, nomor proyek, nilai kontrak, nomor kontrak, tanggal pembaruan, dan data-data lain yang dianggap penting. Bagian batang atau balok yang menunjukkan waktu kegiatan selama kegiatan berjalan dengan keterangan itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu durasi kegiatan, rencana, atau perkiraan kurun waktu yang digunakan. Yang kedua, sumber daya, penjelasan mengenai jumlah sumber daya untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan berupa jam orang atau jumlah orang dan lain-lain. Yang ketiga, not I dan J, bila bagan balok dihasilkan dari analisis jaringan kerja, misalnya diagram AOA, maka akan meningkatkan dan memudahkan penggunaannya bila dicantumkan pula penjelasan mengenai nomor not I
dan node J pada masing-masing kejadian dan kegiatan. Yang keempat yaitu garis laporan. Laporan akhir ditandai dengan garis putus vertikal. Dengan demikian akan terlihat seberapa jauh kemajuan atau keterlambatan masing-masing kegiatan. Berikut merupakan contoh dari diagram bar chart. Untuk keterangan slack yang berwarna biru muda artinya yaitu waktu tundaan aktivitas atau waktu pelonggaran tanpa menunda atau mengganggu selesainya proyek secara keseluruhan. Di sini ada contoh kasus yaitu pekerjaan 1 meter persegi pasangan batu kali membutuhkan analisis bahan sebagai berikut. Untuk batu kali 1,2 meter kubik, semen 4,0715 sak, hasil 0,522 meter kubik. Jika volume pasangan batu kali yang dicari adalah sebesar 37,65 meter kubik, maka material yang dibutuhkan adalah untuk batu kali 37,65 dikali 1,2 sama dengan 45,18 meter kubik. Untuk semen 37,65 dikali 4,0715 sama dengan 153,29 sak. Untuk pasir 37,65 dikali 0,522 sama dengan 19,65 meter kubik. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah bahan yang dibutuhkan untuk satu kegiatan adalah volume dikali indeks analisis. Setelah dihitung untuk setiap kegiatan, maka akan didapat jumlah seluruh material yang dapat menjadi kalkulasi dalam bentuk tabel. Berikut merupakan tabel contoh daftar kebutuhan materialnya. Data hasil perhitungan material di atas kemudian dipindahkan ke bar chart guna mengetahui kapan tepatnya material dibutuhkan pada setiap item, pekerjaan atau aktivitas. Jumlah semen misalnya pada contoh di atas adalah 153,79 sak diletakkan pada kegiatan pasangan batu kali yang kemudian dibagi terhadap durasi proyek sehingga didapat jumlah per periode kegiatannya. Berikut merupakan contoh bar chart untuk rencana pemasukan materialnya. Sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Dimas. Oke, baik. Perkenalkan, saya Dimas Aryo Dwi Putranto dengan NIM akhir 132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai network planning. Untuk definisinya sendiri, di mana network planning merupakan sebuah alat manajemen yang memungkinkan dapat lebih luas dan lengkapnya perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Yang kedua, network planning adalah salah satu model yang digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang produknya adalah informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam network diagram proyek yang bersangkutan. Yang ketiga, network planning pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan atau variabel yang digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. Selanjutnya ada kegunaan network planning. Di sini yang pertama yaitu memberikan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian kegiatan menyeluruh. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kegiatan yang mendahului bersama-sama dan mengikuti. Dan yang ketiga yaitu dapat diperkirakan waktu, biaya, serta sumber-sumber diperlukan. Yang keempat, sebagai dokumentasi proyek baru lainnya. Yang kelima, untuk mengetahui kegiatan atau jalur kritis. Yang keenam, sebagai alat komunikasi data, masalah, dan tujuan proyek. Selanjutnya dalam aturan pembuatan network diagram, yang pertama yaitu yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, setiap kegiatan dinyatakan oleh satu anak panah. Dan yang kedua, tidak diperbolehkan adanya dua kegiatan dengan peristiwa awal dan akhir yang sama.
Yang ketiga, adanya jaminan kebenaran logika kegiatan. Dan yang keempat, harus dihindari keadaan yang menggantung. Yang kelima, harus dihindari keadaan melingkar atau kegiatan yang mengulang-ulang. Untuk data-datanya, yang pertama itu harus disusun, di mana pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dulu sebelum pekerjaan yang lain dimulai, dan pekerjaan apa yang mengikuti. Taksiran waktu penyelesaian setiap pekerjaan. Nah, biasanya menggunakan waktu rata-rata berdasarkan pengalaman. Jika proyek tersebut baru, maka diberi slack atau kelonggaran waktu. Yang C, biaya untuk mempercepat setiap pekerjaan, di mana berguna bila kegiatan-kegiatan pada jalur kritis ingin dipercepat, di mana ya seperti di biaya lembur, tambah tenaga dan lain-lain. Yang ke poin D, yaitu sumber ini diantaranya adalah tenaga, equipment, dan material yang diperlukan. Oke, untuk di simbol-simbol sendiri pada network diagram planning, yaitu ada simbol anak panah. Di situ menotasikan mengenai kegiatan atau activity, yaitu sesuatu hal yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dan yang kedua ada simbol lingkaran yang menotasikan tentang kejadian atau peristiwa atau event, yaitu menyatakan sebuah kejadian atau ujung satu atau lebih kegiatan. Yang ketiga ada kegiatan semu atau yang biasa disebut dummy, yaitu sesuatu hal yang tidak memerlukan waktu. Dan yang keempat ada lintasan kritis atau jalur kritis, di mana ya lintasan kritis itu adalah lintasan-lintasan yang harus diselesaikan tepat waktu. Oke, untuk uraian tentang waktu sendiri ada dua, yaitu pertama untuk menentukan saat kejadian paling awal, dan yang kedua untuk menentukan saat kejadian paling lambat. Dan untuk menentukan saat kejadian paling awal, yang pertama yang harus diperhatikan itu perhitungkan ke depan, di mana anak panah dimulai dari kiri dan ke kanan. Selanjutnya yang diperhatikan adalah kegiatan-kegiatan yang masuk dalam lingkaran kejadian. Yang ketiga itu yang terus diperhatikan adalah harga terbesar yang dipakai. Untuk menentukan saat kejadian paling lambat, yang diperhatikan itu perhitungkan ke belakang, di mana anak panah dimulai menghadap dari kanan ke kiri. Yang diperhatikan adalah kegiatan-kegiatan yang meninggalkan lingkaran kejadian, dan tentunya di sini harga terkecil yang dipakai. Dan ini adalah langkah-langkah untuk pembuatan network diagram. Nah, di mana yang pertama harus diperhatikan, yang pertama yaitu siapkan daftar aktivitas atau kegiatan atau proyek. Dan yang kedua, uraikan seluruh daftar yang ada. Yang ketiga, tentukan atau tafsirkan waktu masing-masing kegiatan. Yang keempat, tentukan logika ketergantungan. Yang kelima, gambarkan jaringan kerjanya. Dan yang keenam, lengkapi jaringan kerja tersebut dengan yang pertama yaitu kode dan waktu. Yang kedua ada nomor kegiatan. Yang ketiga harus perhatikan yaitu kejadian paling awal dan kejadian paling lambat. Untuk yang selanjutnya, cek sekali lagi tentang poin keempat yaitu logika ketergantungan. Dan yang selanjutnya dicek sekali lagi itu poin keenam yaitu tentang notasi tersebut. Selanjutnya kita bisa menentukan lintasan atau jalur-jalur kritis. Selanjutnya yaitu kita bisa memperbaiki jaringan kerja sehingga bisa indah jika dilihat. Untuk jalur dan jalur kritisnya tersebut, di mana ada yang pertama yaitu ada earliest start time atau ES, adalah waktu tercepat untuk bisa memulai suatu kegiatan dengan waktu normal.
tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Earliest finish time atau EF adalah waktu paling cepat untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan dengan menggunakan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang ketiga ada latest start time atau LS, adalah waktu yang paling lambat untuk bisa memulai suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan lainnya. Terakhir adalah latest finish time atau LF, adalah waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan lain. Dengan catatan, salah satu cara untuk mencari jalur kritis pada network diagram adalah dengan menggunakan metode algoritma, yaitu dengan jalan mencari pekerjaan-pekerjaan kritis seperti ES sama dengan LS atau EF sama dengan LF, dan kemudian menghubungkan pekerjaan kritis tersebut. Di sini sebagai contoh yaitu perencanaan pembuatan pabrik perumuk batu atau crossing plan. Nah, untuk contoh network diagram sendiri di sini ada tabel. Tabel ini dari nama kegiatan-kegiatan dari start sampai finish, di mana ada kolom simbol dengan simbol-simbolnya dan ada kegiatan yang mendahului, artinya setiap pekerjaan tersebut ada pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan di sini ada kolom waktunya. Setiap pekerjaan digambarkan dalam bentuk lingkaran berikut dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi tabel tadi kita bisa buat dalam diagram ini, dimulai dari start sampai dengan finish. Nah, selanjutnya kita bisa dapat menentukan jalur kritis. Jalur kritis sendiri merupakan jalur yang menghubungkan pekerjaan atau kegiatan kritis, sedang pekerjaan atau kegiatan kritis adalah yang mempunyai ES sama dengan LS atau EF sama dengan LF. Jadi di sini kita bisa menentukan jalur-jalur kritis pada proyek tersebut, dimulai dari ST atau start, selanjutnya C, selanjutnya D, selanjutnya H, selanjutnya notasi J, selanjutnya K, selanjutnya L, di mana notasi masa pekerjaan tersebut merupakan jalur kritis yang dimana harus diselesaikan dengan tepat waktu. Baik, sekian presentasi